صل عليه وسلم عليه وسلم اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل يا رب صل سلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل سلم اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju ke masjid ini untuk melanjutkan daripada ta'lim kita. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Kita lanjutkan masih bab tentang tawakal. Hubungan atau rangkaian atau relevansi daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tawakal ini keadaan yang terangkai dari berbagai macam perkara. Tawakal ini yang hakikatnya tidak bisa sempurna kecuali seluruh dengan rangkaiannya. Maka para ulama menjelaskan, mengisyaratkan dengan beberapa perkara. Ya. Yang pertama adalah mengetahui Allah atau ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifatnya Allah, mengenal kekuasaan Allah, mengenal kecukupan, ya, kecukupan atau mengenal kesendirian dan kembalinya segala urusan itu kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya sesuatu itu berkat daripada kehendaknya Allah. Terjadinya sesuatu itu berkat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat yang pertama yang menjadi pijakan kaki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan yang pertama atau perkara yang pertama yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah. Ada dua jalan yang ditempuh dalam mencari, ya, para ulama kita menjelaskan, ulama tasawuf, dengan tujuan untuk menambahkan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah. Maka mereka menempuh masing-masing jalan bagaimana mencari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu yang sering kita dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka ia kenal Tuhannya. Kalimat ini sering kita dengar. Walaupun para ulama ul hadis mereka berbeda pendapat. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Ada yang mengambil bahwasanya ini adalah hadis yang lemah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya ini adalah ucapan daripada Al-Imam Fathur Razi atau Imam Ar-Razi. Yang mereka terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi kita mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari apa yang sering kita dengar ini. Siapa yang kenal dirinya, maka ia kenal Tuhannya. Ya. Ini di kalangan sufi sangat populer. Di kalangan orang-orang yang mulai belajar di dalam ilmu tasawuf sangat terkenal. Siapa yang kenal diri maka kenal Tuhannya. Maka tujuannya adalah siapa yang kenal daripada Tuhannya, pasti dia akan kenal dirinya. Ya, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Jalan yang ditempuh harus kita pahami. Perkara ini kalau kita tidak pahami, ujung-ujungnya berbahaya. Ujung-ujungnya berbahaya. Sampai ada orang yang ngaku dirinya adalah Tuhan, yang ngaku dia Allah. Ya. Yang kita tempuh pertama adalah
biasa dilakukan para pencari ilmu. Mereka tuh belum memiliki dalam suatu panduan, ya, panduan tentang ketuhanan yang jelas, panduan tentang seorang mursyid yang mengajarkan kepada mereka, ya, sehingga ujung-ujungnya adalah kacau balau. Maka yang mereka tempuh pertama itu adalah mengajak manusia itu, atau mengajak seorang yang belajar itu untuk berpikir. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada saat belajar tentang Asmaul Husna, yang berkenaan dengan nama Allah yang pertama adalah Allah. Yang pertama, jalan yang mereka tempuh mengajak manusia itu untuk berpikir bahwasanya alam yang tergelar ini, ya, muncul pasti ada yang membuatnya, ya. Pasti ada yang berkuasa di balik daripada alam ini, ya. Mustahil alam ini ada begitu saja, tidak ada jejak-jejak di dalam penciptanya. Mustahil alam ini ada tapi yang menciptakan itu tidak ada. Maka disinilah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti sifat itu akan menjadi perlawanan dalam sifatnya kita. Maksudnya apa? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu Sami, maha pendengar, maha mendengar, kita itu adalah sama, mendengar saja. Dan ada saat di mana pendengaran kita ini akan terhambat atau terhalang atau terbatas. Jika Allah itu maha melihat, kita melihat saja, karena penglihatan kita memiliki jarak tempuh, ya. Sedangkan penglihatan Allah tidak sedikit pun, ya, di hadapannya, kecuali semuanya adalah nampak. Dan kita mengetahui bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Khalik, Sang Maha Pencipta. Maka yang menciptakan namanya Khalik, yang diciptakan namanya adalah makhluk, manusia. Namakan makhluk. Maka kita bisa menggunakan dalam dua dalil. Bisa dalil naqli, bisa dalil aqli. Dalil naqli kita buka di dalam Al-Quran, kita buka di dalam hadis Rasulullah SAW. Lihat, ya. Dan ini adalah ajakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ulul albab, orang-orang yang berpikir. Allah perintahkan kita untuk memikirkan apa yang ada di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, bagaimana diciptakan oleh Allah, bumi. Kemudian Allah ajak kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada tanda-tanda bagi ulul albab, orang yang mau berpikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Di situ diajak oleh Allah berpikir. Siapa mereka ulul albab yang memikir, yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah dalam keadaan dia duduk maupun dalam keadaan dia berbaring. Dari berdiri, duduk sampai berbaring, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
kemudian baru memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu untuk memikirkan zatnya Allah. Tidak akan mampu. Sehingga kita selalu diperintahkan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru bi dzatihi. Pikirkan ciptaan Allah, renungkan ciptaan Allah, jangan kita merenung zatnya Allah. Tidak mampu antum. Ujung-ujungnya kalau kita renung dalam zatnya Allah, nanti ujung-ujung pandai ketawa soal nanti. Ya. Di sini mengajak kita untuk melihat, kita kenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah itu suatu pengetahuan. Dalam bahasa Arabnya adalah ilmu. Yang ini sudah menjadi bahasa umum. Ya. Ilmun, pengetahuan. Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmun, pengetahuan. Tapi pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian itu ilmu kecuali sedikit saja. Ketika kita diberikan oleh Allah ilmu, terkadang setan mengganggu hati kita supaya sombong. Ya. Supaya laga, supaya merasa dia yang paling pandai, supaya merasa dia yang paling hebat. Kita kenal dengan sifat Allah, hilang rasa itu. Karena kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui. Kita hanya ilmun, Allah Al-Alim atau Alim, Allah yang Maha mengetahui. Ternyata kalau ilmu saya diambil oleh Allah sesaat, habis semuanya. Apalagi di dunia ini sekarang ini ilmu sudah semakin berkurang nanti. Ya. Bahkan nanti akan terjadi yaktubuna juhala'ahum wa yuftuna juhala'ahum. Mereka yang khutbah, menyampaikan dalam dakwah, kemudian memberikan fatwa, nanti akan datang satu zaman orang-orang yang tidak mengetahui. Nanti akan datang suatu zaman. Karena kenapa? Allah kalau ingin menghilangkan ilmu di dunia ini semakin berkurang, bukan Allah cabut secara langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberinya dengan wafatnya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbiduhu bi mautil ulama. Dan ini sudah terjadi. Coba kita lihat. Para ulama itu sudah berapa banyak yang alim meninggal dunia. Ya, dari Yaman sudah berapa banyak yang meninggal dunia. Dari Indonesia orang-orang yang alim sudah berapa banyak yang meninggal dunia. Ini pertanda bahwasanya ilmu itu suatu saat akan lenyap. Dan nanti hanya orang-orang yang menggunakan pikirannya saja, dia menggunakan logikanya, yang tidak bisa untuk mencari di dalam suatu bukti di dalam dalilnya, maupun itu dalil naqli, ya, tidak dicarinya. Al-Quran dia tidak bisa, hadis juga tidak bisa. Apalagi sekarang muncul Bapak Ibu cukup menghafal nama surah dan nama ayatnya, tapi begitu dibaca kan dia tidak tahu. Dia cuma tahu bahasa Indonesia saja. Saya pernah dengar begitu dia. Apa? Jadi imam, lintang bukang udah baca imam. Ya. Saya kira dia hafal Quran, rupanya cuma hafal kode ya. Masalah ini, buka surah kesekian, ayat sekian, jamaah baca. Buka surah sekian, ayat sekian, jamaah baca. Tapi begitu dia baca, rupanya dia tidak tahu. Ya. Kalau dikembalikan lagi, dia masih bisa belajar Iqra gitu. Tapi cuma ngapal itu ya, itu kan ada rumusnya itu. Dalam kitab pun ada kamus itu, kamus Al-Quran itu. Apa nama kitabnya? Fathur Rahman, kamus Quran. Di situ aja buka selesai. Bab masalah takwa, dah Fathur Rahman.
Bab masalah takwa, surah ini ayat ini buka, surah ini ayat ini buka. Ada lagi dengan bahasa Indonesia, udah ada cetakannya. Megang buku kecil Ustaz ini ada juga jual. Dah buka saja. Jamaah minta tolong bahas menurut Al-Quran tentang takwa. Udah itu ya di bawah. Takwa itu bagaimana? Coba buka surah ini ayat ini. Nanti logikanya main. Buka surah ini ayat ini, logikanya main lagi. Ya. Ini akan terjadi. Maka kalau kita tidak memberikan pendidikan kepada keluarga, anak-anak kita dengan pendidikan agama mulai dari saat ini, maka nanti akan semakin lenyapnya ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini karena wafatnya para ulama kita. Sehingga ya, orang-orang PKI itu yang disawannya itu bukan orang-orang umum, bukan orang-orang cerdas dalam politik. Yang disawarnya mereka itu ulama. Mereka tuh khawatir ulama. Ya. Kenapa mereka khawatir dengan ulama? Karena mereka itu begitu memberikan dalam suatu jalan, ya, atau suatu siasat untuk menghancurkan mereka. Maka dengan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, mereka tetap minta kepada Allah, dan jalan yang diberikan oleh Allah itu adalah jalan yang terbaik kepada mereka. Beda dengan orang yang hanya mengandalkan ilmu dalam intelektualnya saja, tapi tanpa adanya raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada tahun pertama kali PKI itu tahun 1948, waktu itu tanggal 17 September dan 18 September itu terjadi pertama kali di Indonesia, itu di Madiun. Ya, saat itu dia membunuh para kiai. Para kiai dibunuh, para santri dibunuh. Mereka khawatir siasat para kiai ini atau strategi dalam mereka atur untuk menumpas PKI ini, orang-orang komunis yang tidak punya agama, ini lebih hebat dibandingkan orang ahli dalam politik. Ya. Mereka lebih hebat. Dan itu bisa dibuktikan. Indonesia merdeka pada tahun 1905 terjadi musyawarah para ulama. Sampai sekarang tempat musyawarahnya ada, Jamiat Khair. Yang pergi Jakarta, Tanah Abang tetap tahu nama Jamiat Khair, ya. Di situ tempat mereka berkumpul. Siapa yang berkumpul? Para ulama. Para ulama yang berkumpul. Maka tahun 1911 kembali mereka datang. Bagaimana hasil yang telah mereka dapati dalam waktu 6 tahun itu. Ya. Hasil, ada yang mengembangkan dalam pendidikan, ada yang mengembangkan dalam perekonomian, ada yang mengembangkan di dalam, ya, keilmuan agama. Dalam hasil 6 tahun baru mereka kembali musyawarah. 1912 baru Muhammadiyah itu berdiri. Ya. 1926 baru NU itu berdiri. Ya, jadi dua-duanya ini sebelum kemerdekaan. Jangan dipecah antara Muhammadiyah dengan NU. Ya. Mereka dua-duanya adalah seorang yang hadir dan membantu dalam perjuangan daripada Indonesia. Ya. Maka pemikiran mereka yang luas ini, dalam 34 tahun Indonesia bisa merdeka. Indonesia bisa merdeka. Digerakkan semuanya, para santrinya, kiai-kiainya digerakkan. Ya. Ormas Islam pada saat itu digerakkan dengan tujuan mereka untuk memberantas daripada, ya, penjajahan, mau itu penjajahan, ya, belah Jepang atau penjajahan Belanda, ya, atau Inggris yang menjajah kita.
Habis mereka semua tertumpas. Siapa? Para ulama. Dan orang yang terdepan pada saat itu dalam pemikiran adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketua NU. Ya. Maka Pak Presiden setelah pemilihan presiden waktu itu yang menjadi presiden Pak Soekarno, ya, saat itu kalau ada masalah minta bantu sesama kiai dan ulama, minta bantu kepada para habaib, dan sangat berjasa mereka. Ya, maka di sini kita harus paham, siasat mereka mulai diatur seperti ini, ya, sehingga penumpasan para ulama, ya, itu akan terjadi. Kalau memang kita mengabaikan suatu perkara ini, atau saya menganggap hal ini adalah biasa saja, suatu yang tidak menjadikan suatu berita dalam kebenaran. Sekarang ini kalau kita bisa tidak benar, video udah terbukti. Zaman ini zaman media, gampang tinggal di video. Ya, penumpasan ulama ini langsung ada videonya. Oh, orang gile. Dia menumpas lagi ulama ini, orang gile. Oh, ya, di sini kita lihat nih. Nanti akan semakin muncul, dan pembela-pembela orang-orang yang menumpas dari para ulama ini akan semakin bertambah. Kita tidak bahaya, orang kafir tinggal kita. Kalau memang ini kejahatan dalam agama, tinggal kita bantai. Yang bahaya ini munafik. Yang bahaya ini munafik. Dia punya wajah di depannya putih, ternyata dia punya hati di dalam hitam. Ya, ini berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga peran para ulama itu begitu terdepan, ayuhal jamaah. Walaupun mereka tidak meminta kita untuk menjaga, tapi kita yang menjaga mereka. Kita menjaga mereka. Jangan kita mikirkan nafsi-nafsi, diri saya. Sementara, ya, akibat kita tidak menjaga mereka itu bukan hanya kepada kita saja. Anak keturunan kita nanti masa depan akan belajar agama itu sama siapa? Kalau kita tidak menjaga mereka. Tuh, kalau kita tidak mau jaga fisik mereka, niatkan untuk ilmunya mereka. Ya Allah, kalau andai kata memang ilmunya mereka ini meninggal, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad, hilangnya ilmu itu karena meninggalnya para ulama, maka kami akan jaga, karena ilmunya mereka akan kami perlukan sampai kepada anak keturunan kami. Ya, nah di sini, maka kita berpikir dari sifatnya Allah akan membawa kita kepada sesuatu keyakinan atau pemahaman untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah. Banyak lagi dalam sifat-sifat yang lainnya. Kemudian para ulama ahli sufi, mereka juga ada yang menggunakan dalam pendapat falsafah. Dalam pendapat filsafat ini, ketika mencari Tuhan, ketika mencari Allah, maka tahap mengenal diri dari segi wilayah alam pada dirinya. Misalnya mengenali hatinya, kemudian bagaimana mengenali daripada suasana hatinya, ya, kemudian bagaimana mengenali daripada pikirannya, bagaimana mengenali daripada perasaannya, ya, sehingga dia boleh membedakan mana itu ilham yang muncul, apakah dari pikirannya atau dari perasaannya atau mungkin dari luar dirinya. Puncaknya diambil mereka. Kalau ahli filsafat kan selalu berpikir seperti itu. Ya, dilihat hatinya, bagaimana dia mengenali hatinya, bagaimana keadaan dalam suasana hatinya. Hati ini puncak. Hati ini adalah puncak. Dalam tubuh kita ini, hati itu adalah puncak. Jadi kalau di dalam masjid ini, bangunan masjid ini, hati itu adalah pondasinya. Kalau pondasinya rapuh, maka semuanya akan rapuh. Ya. Kalau pondasinya nih
kena makan rayap, roboh, maka semuanya akan roboh. Maka hati itu pondasi. Nah, dalam jasad kita ini, tubuh kita ini, hatilah yang menjadi pondasi. Hati yang menjadi pondasinya. Sehingga disabdakan Nabi Muhammad SAW, "Inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu." Dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila baik maka baiklah semuanya. Apabila rusak maka rusaklah semuanya. Apa kata Nabi Muhammad? Ditulis kita aja tuh. Gua nanya, langsung dirangkai, langsung langsung apa? Dikembangkan. Jangan tunggu tulis. Ya. Jadi apa kata Nabi Muhammad? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hati ini di puncak. Kemudian kita pun tahu bagaimana pikiran, perasaan ketika ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membedakan ini apakah ilham atau tidak. Sebenarnya kalau kita mau memikirkan singkat, selesai. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kita. Begitu aja. Ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlintas di dalam hati kita yang kita pandang. Andaikan itu adalah suatu perkara yang baik, kita sadar ini adalah dari Allah. Kalau suatu perkara ini membuat kita dalam suatu kesesatan, ini dari setan. Ya. Kan pernah terjadi. Seorang bilang, saya mendapat ilham. Apa ilhamnya? Dalam ilham itu bahwasanya saya yang hidup miskin ini akan kaya. Tapi saya harus mempersembahkan anak saya. Dilempar anaknya di dalam kolam, kemudian anaknya meninggal dunia. Karena kata dia ini ilham supaya dia bisa menjadi kaya. Ya, anaknya pun mati. Ini ilham apa? Dia bilang, ini saya terima berita, di dalam mimpi saya itu betul-betul cahaya yang datang. Hati-hati dengan cahaya. Ya, jangan kita senang bermain dengan cahaya, dan setiap cahaya itu adalah Allah. Setiap cahaya itu adalah Nabi Muhammad. Ya, hati-hati. Belum tentu setiap cahaya itu adalah Allah, belum tentu setiap cahaya itu adalah Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau adalah seorang yang ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama tasawuf banyak mengambil pendapat beliau. Dari kecil itu Syekh Abdul Qadir Jailani sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kelebihan. Diberikan satu kelebihan. Dari umur 6 tahun beliau Syekh Abdul Qadir Jailani izin dengan ibunya. Izin dengan ibunya. Wahai ibu, saya minta izin, saya mau pergi menuntut ilmu, pergi ke Baghdad. Ya. Sama siapa? Sama pedagang-pedagang yang ada itu, numpang. Maka subhanallah, beliau pun numpang sama pedagang itu pergi. Ibunya meletakkan duit ada di bajunya, kemudian dijahit. Di sini dijahit bawah. Apa pesan ibunya? Nah, apa yang terjadi di tepi jalan dan kapanpun, saat apapun, jangan pernah engkau berdusta. Jangan pernah engkau bual, jangan pernah engkau berbohong. Ya bu, dia jalan. Ini umur 6 tahun. Sampai di tengah perjalanan ada perampok, penyamun. Habis harta orang-orang yang diikuti oleh Syekh Abdul Qadir Jailani diambilnya. Sampai sisa anak yang umurnya adalah 6 tahun. Dilihat barang bawaan beliau, dilihat oleh
penyamun itu ternyata kitab, yang ada kitab di dalamnya. Karena beliau adalah memang seorang yang haus dengan ilmu agama. Ya. Maka sang perampok itu nanya, anak kecil, ya, kau punya hati kata tak? Ada? Mana? Ya, di baju. Perampok tu herannya apa pula dia jujur. Di saat ditanya, mana hartamu? Ini ada di sini ya. Maka perampok tanya, ngapa pula ente ini jujur? Ibu saya berpesan, apapun keadaan saya dimanapun saya jangan berbohong. Subhanallah. Ternyata sang perampok tobat dengan akhlaknya Syekh Abdul Qadir Jilani. Coba kita lihat, ya. Maka jangan kita selalu berpikir saya ini sudah selalu berbuat buruk, maka percuma kebaikan saya. Lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Tapi saya selalu kalah dengan nafsu saya, sehingga keburukan saya selalu terdepan. Lakukan terus kebaikan. Dan pernah terjadi kisah, subhanallah, seorang perampok besar, setiap dia mau merampok dia puasa. Ada tak perampok puasa? Tak ada. Setiap dia mau merampok puasa. Anak buahnya ni heran, ngapa bos kita ni setiap mau merampok dia puasa? Begitu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada dia makan tak, minum tak. Nanti dia makan minum, tunggu maghrib lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap mau merampok. Apakah dia mau dalami ilmu dalam perampokan dia? Ternyata tidak. Ketika ditanya, kenapa antum melakukan seperti ini? Dia menjawab, as-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Saya yakin dengan puasa ini suatu saat saya akan berhenti merampok ini, dan saya akan dekat kepada Allah. Saya akan dekat kepada Allah. Maka subhanallah, begitu dia mendapat hidayah, dia pergi ke Mekah. Pada saat itu bertemu dengan seorang wanita yang lagi mencari karena suaminya meninggal dunia, dan di dalam mimpinya dia mimpi Rasulullah SAW. Kata Nabi di dalam mimpi, kasihkan pakaian itu kepada si fulan. Kasihkan pakaian itu kepada si fulan. Ini ciri-cirinya kayak gini. Dan subhanallah, ditemukanlah siapa? Kepala perampok itu. Ditemukan kepala perampok itu. Kata perampok itu, bukan saya. Bagaimana mungkin engkau bisa mimpi Rasulullah dan itu adalah saya? Yang diarahkan oleh Nabi Muhammad itu adalah saya. Bagaimana mungkin? Saya ini ahli maksiat. Saya ini orang yang banyak dosa kepada Allah. Maka sang wanita itu lalu menjawab, tidak salah. Wujud sosok yang dijelaskan Nabi Muhammad di dalam mimpi adalah anda lah dia. Dan mimpi Rasulullah itu adalah hak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha wa la yatamathalu syaitan bi. Siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, pasti mereka akan melihatku dalam keadaan nyata. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad. Maka diserahkan. Ketika diserahkan hak milik suaminya itu, sang perampok ini langsung terbuka hatinya. Ya Allah, kenapa saya harus takut dengan rezeki dan merampok, sementara engkau sudah menanggung daripada rezeki hambamu ya Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kebaikan yang dia lakukan. Kalau ketika Allah sudah menerima satu kebaikan ini, ya, maka semua keburukan dengan sendirinya akan terhenti. Dan kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau dari kecilnya atau besarnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Bisa jadi Allah menerima amalan kecil. Apa amalannya? Setiap jalan dia ketemu orang, subhanallah, senyum. Oh, ternyata amalan senyumnya yang sampai kepada rahmat Allah. Atau mungkin dia punya sifat kasih sayang, senang sedekah, ngasih orang lain. Itu sebab itu mungkin sampai kepada rahmat Allah. Atau mungkin dia punya sifat, ya, sedang membantu orang lain, itu sampai rahmat Allah. Kita tidak tahu mana kebaikan yang diterima oleh
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup banyak. Pernah terjadi dialog, ini hikmah, hikayat Nabi Allah Musa alaihi salam. Diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi. Apa kedudukan Nabi Allah Musa? Kalimullah, beliau bisa berbicara dengan Allah. Beliau pernah mengembala kambing mertuanya. Satu kambing itu lari rupanya, hilang, dicarinya. Begitu dikejarnya kambing itu pun lari. Dikejarnya lagi, lari sampai naik ke atas bukit. Sampai naik ke atas bukit. Dikejarnya sampai dia dapat kambing itu. Tidak sedikit pun Nabi Allah Musa itu marah dengan kambing itu. Dengan elusan yang lembut, kambing itu diambilnya kembali. Itu saja ternyata bisa sampai ke rahmat Allah. Apa yang dilaksanakan beliau? Kasih sayang kepada hewan. Coba ayuhal jamaah, antum punya kambing banyak-banyak, tiba-tiba satu lari, dia cek-cek. Antum pun kejar, dia pun lari. Oh, kejar. Ujung-ujung kita mana? Kau ni begitu dapat cycle lah kambing tu. Marah. Padahal kalau kita lihat ini cuma arifq bil hayawan, kasih sayang kita dengan hewan. Kasih sayang dengan hewan. Ternyata itu membawa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka di sinilah bagaimana kita menggunakan, ini para ulama yang berpendapat tentang pengenalan kepada hati kita, pikiran kita, ya, rasa kita. Nah, tapi pun penggunaan dalam jalur ini seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu, dan ini juga ada para ulama yang berpendapat bahayanya bagi seorang yang melakukan dalam hal ini, ya, karena dia membedakan antara ilham dari Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang dibawa oleh syaitan. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani, kita kembali lagi, saking taatnya beliau kepada Allah, iblis ini cari jalan untuk ganggunya. Di mana iblis itu dalam diri kita? Ini aliran darah kita nih, iblis ini. Ya. Jarak syaitan kama jedam. Larinya, jalannya syaitan ini sebagaimana jalannya ngalirnya darah kita itu ada syaitan. Ya. Maka iblis itu datang dengan cahaya. Datang dengan cahaya. Coba antum. Oh, cahaya kan gitu tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiba-tiba bercahaya. Allah, ini Rasulullah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka tanyakan kepada mursyid. Kalau kita punya guru, tanya ke guru. Ini cahaya betul tidak Nabi Muhammad? Betul apa tidak? Karena belum tentu cahaya itu, setiap cahaya yang kita mimpi itu adalah Rasulullah. Atau setiap cahaya ketika kita berzikir kepada Allah itu adalah Rasulullah. Belum tentu. Ya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani didatangkan cahaya padahal dalam kegelapan. Coba masjid ini gelap kan, tiba-tiba ada cahaya. Dalam cahaya itu terdengar suatu bisikan. Apa bisikannya? Ya Abdul Qadir Al-Jailani, abahtu lakal muharramat. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, abahtu lakal muharramat. Saat ini saya perbolehkan engkau apa yang haram. Khusus untuk engkau diperbolehkan apa yang haram. Maka apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani? Idhab anta ya la'in. Pergi engkau wahai yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tahu ini adalah iblis. Ini adalah iblis. Kita kadang nak nengok ada orang punya kelebihan sikit, lalu dia pun solat pakai ingat,
lalu kita bilang dia wali. Wah, ini wali. Orang tak tahu bahwa dia ni ke Mekah. Ya. Dia ni ke Mekah ni. Kita yang tengok dia tu tak ada pergi Jumaat, padahal dia masuk kamar. Kamarnya tu dah Mekah semua dah. Hatinya itu adalah hati orang menghadap kepada arah Ka'bah. Dia tahu di mana letak Ka'bah itu, di hatinya. Qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Hatinya mukmin itu Ka'bah. Jadi kita ni masih kelas bawah, tak bisa ngikut dengan beliau. Kita kan diberikan oleh Allah pengetahuan, diberikan oleh Allah pemikiran, ya. Sehingga antum harus bisa membedakan, seperti cahaya yang datang tadi. Padahal cahaya itu adalah cahaya putih. Ada lagi seorang yang berzikir, lihat, kalau cahaya itu merah, tinggalkan. Kalau cahaya itu putih, ambil. Karena merah itu adalah setan, putih itu adalah Allah dan Rasulnya. Ini salah. Bukan tujuan cahaya dalam kita ibadah. Bukan yang kita cari adalah suatu yang terang menderang di dalam kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang kita cari adalah kedekatan kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kedekatan kita? Ada seorang bertanya, Anda ingin menghitung jarak dari Indonesia menuju ke Madinah, itu berapa jaraknya? Yang itu orang ini ahli hisab, dihitungnya alif, begitu dihitungnya, oh jaraknya sekian. Sekarang coba Anda menghitung jarak dari Indonesia menuju ke kota Madinah. Dia menjawab bagaimana? Padahal dia juga ahli hisab. Dia bilang, saya tidak bisa menghitungnya. Anda orang yang hebat. Ilmu aljabar namanya ya. Oh, itu Anda sudah kuasai. Bahkan Anda lebih hebat dari saya. Kok cuma ngitung jarak dari Indonesia sampai ke Madinah saja? Tidak mampu. Dia pun menjawab, bagaimana saya bisa menghitung jarak? Yang satu ngitungnya jaraknya jauh, yang dia ngitungnya jaraknya dekat. Yang ahli hisab ini, dia bilang, bagaimana saya akan menghitung jaraknya jauh, sementara di Madinah itu adalah makamnya Rasulullah. Dan ketika saya pergi ke sana, perjalanan saya adalah perjalanan kerinduan. Seseorang yang melakukan suatu perjalanan untuk menemui orang yang dirindukan tidak akan bisa terhitung dengan jarak yang jauh, karena dia akan selalu dekat ada pada kita. Gitu. Jadi yang ahli hisab yang satu ini dia tidak bisa ngitung. Kalau bagi Anda hitungannya jauh, bagi saya hitungannya dekat. Karena yang saya kejar ini adalah orang yang saya rindukan. Orang yang saya rindukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, menyadarkan kepada kita bahwasanya ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan sesuatu, ya, kedekatan kita kepada Allah, lalu dapat meninggalkan suatu perintah Allah secara syariah. Tidak ada para nabi, para wali itu yang meninggalkan syariah, itu tidak ada. Kalaupun ada di dalam tasawuf itu ketika mereka sudah jazab. Jazab itu dia kedekatannya kepada Allah menghilangkan akalnya, sehingga yang ada itu hanya Allah. Ya, kalau bahasa kita tuh dipandang orang gila, padahal enggak. Gilanya gila Allah gitu. Ya, sehingga dia fana, dia binasa. Fana, nanti dia akan kembali lagi baqa. Maka kata ulama, kalau andaikan antum mengenal ada orang wali jadab, wali mahdhub, jangan dekati mereka. Karena kenapa? Mereka akan mengumbar aib-aib antum di hadapan orang lain. Ya, tuh ada wali sana tuh, maksud tuh ini kejar sana. Padahal dia senang membuka aib kita. Wali jadab itu diberikan oleh Allah mukasyafah, pandangan mereka yang terbuka, sehingga sebut, ente nih begini depan orang ramai, orang semua ini itu temenok.
Jadi wali jazab itu bukan tingkatan wali yang tertinggi, tidak. Ya, memang dia diberikan oleh Allah fana, binasa dirinya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini jalur yang pertama yang ditempuh, dan ini belum selesai. Ya, jalur ini pun ada para ulama yang menjelaskan tentang mengenali hatinya, suasananya, pikirannya, perasaannya, sehingga dia boleh membedakan yang mana ilham. Ya, jalur seperti ini sering membuat orang itu mudah tersesat. Karena kenapa? Pada tahap wilayah, manusia ini sering terjebak tentang suatu yang gaib. Wilayahnya seperti ini, yang pertama nih, wilayah pikiran, perasaan, hati. Ya, ini sering terjebak kepada suatu yang gaib. Ya, yang dia lihat dalam perjalanannya, kadang-kadang sampai membuat hatinya tertarik, terhenti. Cukup sampai di sini ya, saya ini dah sampai. Saya ada ketemu orang, dia bilang, Ustaz, kata dia, apa? Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang dah kasyaf dah, Ustaz. Dah tembus pandang dah. Terus saya tidak kuat. Saya banyak kejam sekarang ni. Saya pandang manusia-manusia ni kayak binatang semua, Ustaz. Masya Allah tu saya ni. Cepat-cepat saya balik. Nanti lalu saya dipandang macam itu lah. Ya. Orang yang kasyaf tu tak ada beritahu diri ni kasyaf. Itu lah kelebihan. Ini kan ujung-ujungnya bahaya kalau seperti ini. Ya. Dia terhenti sampai perjalanannya di situ saja dia terhenti. Ya, maka kadang-kadang buat hatinya tertarik, terhenti sampai itu. Karena kalau tidak mempunyai tujuan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu ujung-ujungnya menghentikan dalam perjalanannya. Karena kenapa? Di dalam dia itu boleh melihat dalam keajaiban-keajaiban alam atau fenomena daripada alam-alam, mampu untuk melihat kasyaf apa yang tersembunyi pada alam ini, dia mampu. Ini namanya maqamul mukasyafah. Ya, ada maqamul musyahadah, ada maqamul muraqabah, ada maqamul mujahadah. Dalam kedudukan itu, mukasyafah sudah terbuka tabir hijabnya. Apa yang dilihatnya itu memang langsung dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncullah. Yang muncul apa? Keakuannya. Iblis nih jong-jongnya. Nanti jangan-jangan ente belum sampai ente boy, ente bawa syariat boy. Nanti insya-Allah ente tahu apa itu makrifat. Jong-jong tu. Insya-Allah. Ada tak orang macam tu? Ada. Dengar dari mic ni kenal lah dia. Ya kan? Kalau belajar seperti ini, belajar itu untuk keakuan, itu untuk apa? Kalau belajar itu untuk merasa lebih dari orang lain, itu untuk apa? Manfaatnya apa? Yang selalu mengucapkan aku tu iblis. Tapi habis ini jangan tengok orang aku kan, dia lalu kita pakai iblis. Ngamuk dia. Iblis tu juga. Ketika diperintahkan sujud, aku ini diciptakan dari api, dia dari tanah. Ya, selalu mengkeakuannya. Dan ini suatu yang bahaya bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat, ya. Sehingga jika dia kuat terhadap Allah adalah tujuannya, pasti dia selamat sampai kepada tujuannya. Sampai saya pernah dengar ada orang gini, saya kalau Allah tak beri saya rezeki, saya marah wah ini kata saya, tukang urut lah tu. Sekali itu ya saya urut sama dia, tak ada lagi lah. Kali pokok bunga ngelantor semua lah. Ngapa pula? Harus dia kan ada sama saya. Ngapa pula tak bisa? Begitu gak antum datang di sini ni? Habis tu tak saya kasih rezeki lagi. Tak ada lagi, cukup sekali itu ya. Harus kita normal gak? Jangan sampai sesuatu yang di luar nalar kita, yang kita tidak sampai dalam hal itu, ya. Kita pun ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan.
Dan ini sering terjadi. Maka tujuan kita ini belajar sampai ke sini. Tujuannya adalah supaya kita bisa untuk memahami dengan pemahaman-pemahaman di dalam ilmu tasawuf yang sesat ini, ya. Karena semakin berkembang, ya. Nanti kita bisa buka, bagaimana seseorang itu dalam dalil yang kedua melakukan suatu perjalanan, ya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan. Teori yang dilakukan ini adalah jalan yang terbalik. Yang saya jelaskan pertama, nanti akan saya jelaskan pada teori yang kedua, ya. Karena bisa dalam pencariannya ia telusuri jejak, tanda-tanda ditinggalkan melalui ciptaan Allah, melalui alam Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang yang cari kuda yang hilang. Cari kuda yang hilang. Kalau antum punya kuda, kemudian kuda itu hilang, yang pertama antum cari itu apa? Jejak kakinya. Tengok jejak kakinya. Setelah jejak kaki baru antum dengar suaranya, karena kuda suka bersuara. Setelah itu baru mendapatkan wujudnya. Ya. Nah, ini teori yang dipakai begini, ya. Nah, jadi sebenarnya sangat menyulitkan bagi seorang pencari Allah, bagi seorang pencari Tuhan. Cara seperti ini nih begitu menyulitkan. Karena kenapa? Terlalu lama di dalamnya itu melihat atau mengidentifikasikan alam-alam ini dilaluinya. Terlalu lama, ya. Sehingga akan berbahaya kepada dirinya sendiri. Insyaallah selanjutnya saya akan jelaskan dalil yang kedua. Setelah melangkah yang paling dekat pada dirinya, ia tahu yang maha dekat. Bagaimana cara kita memahami kedekatan kita dan Allah itu adalah maha dekat, sehingga kita selalu merasakan ada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dalam keberadaan kita. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, yang mau bertanya silakan. Halas? Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubat tasil